Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Perkenalkan, nama saya Anggita Patara dengan NIM 230501502019 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas fonologi yang berjudul Problema Fonologi dalam Bahasa Indonesia, yang mencangkup problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Namun sebelum itu mari kita mengetahui apa sih itu problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Problematika fonologis dalam bahasa Indonesia meliputi kesalahan dalam penggunaan fonem vokal dan konsonan, seperti perubahan fonem, penghapusan fonem, dan penambahan fonem. Selain itu, kesalahan dalam penempatan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata yang termasuk dalam problematika bahasa Indonesia dalam tataran morfologi. Contoh kesalahan penulisan pada pamflet dan papan nama pertokoan disebabkan oleh pengaruh penggunaan bahasa sehari-hari atau tulisan yang ditulis berdasarkan ucapan lisan masyarakat, keterbatasan pengetahuan mengenai aturan bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya, problema akibat unsur serapan. Adanya unsur bahasa asing yang terserap ke dalam bahasa Indonesia juga membuat problema tersendiri. Hal itu terlihat pada kekacauan pada keraguan-raguan pemakaian bentuk data-data, datum-datum, data-datum, fakta-fakta, faktum-faktum, fakta, faktum, alumni, alumnus, para alumnus. Kita tahu bahwa kata data dan datum, fakta dan faktum, alumni dan alumnus berasal dari bahasa Latin, yang masing-masing pasangan kata itu berarti jamak dan tunggal. Ternyata dari pasangan itu yang terserap ke dalam bahasa Indonesia hanyalah bentuk jamaknya, yaitu data, fakta, dan alumni, sedangkan bentuk tunggalnya yaitu datum, faktum, dan alumnus terserap ke dalam bahasa Indonesia. Masalah selanjutnya adalah apa bentuk tunggalnya apabila yang terserap hanya bentuk jamaknya. Bagi orang awam, pertanyaan ini memang logis, tetapi bagi pengamat bahasa pertanyaan ini terasa janggal. Mengapa kita tahu bahwa unsur asing yang terserap ke dalam bahasa Indonesia dianggap sebagai satu kesatuan bentuk dan dengan sendirinya berarti tunggal? Akibatnya, walaupun yang diserap bentuk jamaknya, ia langsung dianggap sebagai salah satu kesatuan bentuk dan berarti sebagai bentuk tunggal. Dengan demikian, konstruksi data-data, fakta-fakta, dan para alumni, banyak data dan banyak fakta dianggap, alumnus dianggap salah. Sehubungan dengan itu, konstruksi para hadirin sekalian, para ulama, para arwan atau pahlawan dianggap benar walaupun dalam bahasa asingnya atau bahasa Arab bentuk hadirin, ulama, arwana berarti jamak. Bagaimana dengan konstruksi termaktub, menghadiri, mengorganisasi, memproklamasikan, mendominir, dan melestarikan? Selanjutnya, problema pengaruh akibat kedaerahan. Masalahnya, akibat pengaruh kedaerahan, namun berdasarkan informasi yang ada tampaknya pengaruh kedaerahan mengacu pada pengaruh daerah terhadap bahasa yang dapat menimbulkan kesulitan dan permasalahan fonologis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, permasalahan tersebut dapat berupa kesalahan pengucapan, penggunaan bunyi yang tidak konsisten, atau kesulitan dalam mengucapkan bunyi tertentu, dan dapat disebabkan oleh unsur serapan, yaitu kata atau bunyi yang diadopsi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, selain itu, sentimen kedaerahan atau sentimen kedaerahan dapat menimbulkan konflik sosial antara suku yang berbeda di Indonesia. Yang ketiga, pentingnya bagi penutur bahasa Indonesia
untuk memperhatikan dan mempelajari kaidah fonologi yang berlaku dalam bahasa Indonesia dan menghindari hiperkoreksi. Berikutnya, problema akibat hiperkorek. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa yang berkaitan dengan bentuk atau penggunaan kata yang keliru karena menghindari pemakaian substandar. Hiperkorek dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam ucapan maupun tulisan. Berikut adalah beberapa masalah yang dapat ditimbulkan oleh hiperkorek, yaitu kesalahpahaman. Hiperkorek dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Misalnya, jika seseorang mengatakan saya sedang membaca buku dengan hiperkorek saya sedang baca buku, maka orang lain mungkin akan mengira bahwa orang tersebut sedang membaca buku di hadapannya. Padahal yang dimaksud orang tersebut adalah bahwa dia sedang membaca buku di suatu tempat lain. Yang kedua, kesulitan memahami. Hiperkorek juga dapat menyebabkan kesulitan memahami makna suatu kalimat. Misalnya, jika seseorang mengatakan saya pergi ke pasar untuk membeli barang-barang dengan hiperkorek, saya pergi ke pasar untuk beli barang-barang, maka orang lain mungkin akan mengira bahwa orang lain tersebut hanya membeli satu barang, padahal yang dimaksud orang tersebut adalah bahwa dia membeli lebih dari satu barang. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada penulisan kata maupun penyebutan kata yang salah, mohon dimaafkan. Shalom.